Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipularang, Purwakarta. Sebuah mobil pickup menghantam truk batu bara yang mogok di pinggir jalan sehingga 1 orang tewas. Mayat pelajar yang ditemukan sudah membusuk dan kepala tinggal tengkorak di Kabupaten Bandung ternyata korban pembunuhan. Korban dibunuh pedagang cilor karena sakit hati. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali dilaporkan ke Bawaslu Jawa Barat oleh sebuah LSM karena diduga melakukan praktik politik uang pada acara abdesi di Tasikmalaya. Informasi pertama, truk pengangkut batubara terlibat kecelakaan dengan pickup pengangkut sayuran di ruas tol Cipularang. Akibat kecelakaan itu, sopir pickup tewas sedang kernet pickup luka parah. Lemang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Ruas tol Cipularang, Purwakarta makan korban jiwa lagi pada Senin malam. Kali ini truk dam yang mengangkut belasan ton batubara terlibat kecelakaan dengan pickup bermuatan sayur. Kecelakaan berawal saat truk dam bermuatan batubara mogok di lajur 2, tepatnya di KM 76 arah Bandung menuju Jakarta. Saat pengemudi memasang penanda darurat, pickup yang berada di belakang truk diduga tidak menjaga jarak sehingga pickup menabrak bagian belakang truk hingga ringsek. Kecelakaan menyebabkan sopir truk bernama Andri Supian tewas, sedangkan kernet mengalami luka berat. Kedua korban yang merupakan warga Cisarua, Bandung langsung dibawa ke rumah sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Ketika pengakuan driver itu menelpon pengurus bahwa mobil tersebut mengalami gangguan, tiba-tiba ada kendaraan pickup dengan plat nomor D668UD dari lajur 1 ke lajur 2 langsung karena kurang antisipasi menabrak bagian dump truck yang muatan batubara. Karena tabrakan tak terhindarkan, langsung dua korban atas nama Andri Sopian dan Muhammad Haikal. Andri Sopian 32 tahun dan Haikal 19 tahun langsung dibawa ke rumah sakit Abdul Rojak Sadang. Sesampainya di rumah sakit Abdul Rojak, untuk korban atas nama Andri Sopian setelah masuk UGD dicek, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Bangkai pickup dan truk dam yang mogok telah dievakuasi ke pos derek tol Cipularang, tepatnya di gerbang tol Jatiluhur. Channel Arifin melaporkan dari Purwakarta. Penyebab tewasnya pelajar yang masih berseragam sekolah di Pamempek, Kabupaten Bandung akhirnya terungkap. Korban dibunuh oleh pelaku yang merupakan penjual cilor karena sakit hati. Farid Harja, pedagang cilor ini harus merasakan tindakan kejinya. Ia ditembak saat reskrim kepolisian Resor Kota Bandung karena membunuh pelajar SMA bernama Rizky Riyadi. Pelaku mengaku bunuh korban di kamar kontrakan pelaku di Kecamatan Pamempek, Kabupaten Bandung. Di sana korban dipukul dengan tangan kosong hingga tewas. Rasa sakit hati melatar belakangi masalah ini. Pada 11 Januari, korban main ke kontrakan pelaku. Di saat mereka bercakap, ada perkataan korban yang membuat pelaku tersinggung. Mendengar ucapan korban, pelaku langsung naik pitam dan akhirnya membunuh korban. Motifnya adalah tersangka ini sakit hati atas perkataan korban. Ya, ketika korban melakukan kata-kata yang tidak senonoh kepada ibu daripada tersangka, maka tersangka emosi dan langsung melakukan pencekikan kepada korban. Kemudian setelah tidak bernapas, tetap dilakukan pemukulan terus-menerus, dan setelah disadari bahwa sudah meninggal, baru oleh tersangka menunggu malam hari dibawa ke TKP. Selain menangkap pelaku pembunuhan, polisi turut menangkap penadah yang membeli sepeda motor serta ponsel yang dijual oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya warga desa Bojong Kunci di Kecamatan Pamempek, Kabupaten Bandung menemukan mayat pria yang masih menggunakan seragam sekolah di sebuah parit. Saat ditemukan,
mayat dalam kondisi membusuk, bahkan bagian kepala sudah menjadi tulang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Sebelumnya mayat seorang pelajar ditemukan sudah membusuk dengan bagian kepala sudah menjadi tengkorak di sebuah parit di wilayah Pamempek, Kabupaten Bandung. Korban masih berpakaian seragam sekolah dan mengenakan helm. Mayat pelajar berjenis kelamin pria ditemukan warga di parit di kawasan Bojong Kunci, Kecamatan Pamempek, Kabupaten Bandung. Diduga korban sudah meninggal beberapa hari sebelumnya karena kondisi mulai membusuk dan bagian kepala hanya menyisakan tengkorak. Korban pun sulit dikenali lagi. Korban diduga merupakan seorang pelajar karena masih mengenakan pakaian seragam pramuka dan berusia antara 16 hingga 17 tahun. Tim Inafis Polresta Bandung juga mendapati korban masih mengenakan helm. Korban pertama kali ditemukan anak-anak yang sedang bermain sambil membawa anjing piaraan. Anjing piaraan anak-anak kemudian mengendus bau tak sedap sehingga kemudian anak-anak melapor ke polisi. Korban diduga adalah pelajar SMA kelas 1 di wilayah Soreang bernama Rizky Riyadi yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh kedua orang tuanya. Ada anak-anak yang bawa anjing, Pak. Nah ini tadi pertamanya bawa anak-anak bawa anjing itu ke TKP ini, Pak. Jadi pas anak-anak ngambil anjing diambil, tiba-tiba kelihatan ada kaki. Nah, lapor ke Pak RW. Pak RW ke sini dilihat betul ada mayat yang sudah tergeletak di dalam solokan, Pak. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya yang pertama kelihatan awalnya itu kaki terlentang sama pakai helm. Nah itu ciri-cirinya. Ya, sudah tertutup sama rumput, Pak. Pas dilihat itu pakai seragam? Pakai seragam pramuka, Pak. Berarti anak sekolah itu dipastikan? Ini anak sekolah, dipastikan anak sekolah. Nah kebetulan informasi kemarin hampir 11 hari ke belakang itu ada orang tua warga RW 2 Kampung Hegarsari yang merasa anak kehilangan. Diduga pelajar ini merupakan korban begal karena motor korban ikut hilang. Identitas korban ini masih kita lakukan pemeriksaan, dimungkinkan anak pelajar 17 tahun, memungkinkan warga masyarakat Bojong Kunci, Kecamatan Pamempek. Meski demikian, polisi masih terus menyelidiki penyebab korban tewas, apakah benar karena begal atau karena penyebab lain. Lokasi korban ditemukan diketahui sepi dan jauh dari permukiman warga. Jasad kemudian dikirim ke Rumah Sakit Sartika Asih Kota Bandung untuk diautopsi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Anda masih ingat dengan penemuan mayat perempuan yang jasadnya dibungkus dan ditemukan di Sungai Wayang Angan, Susukan, Kabupaten Cirebon? Korban ternyata dibunuh suaminya sendiri karena rasa cemburu dan sakit hati. Betapa keji Mukni Fafais. Ia tega membunuh istrinya sendiri dengan senjata tajam, lalu jasadnya dibungkus selimut dan dibuang ke sungai. Setelah sempat buron selama sepekan, pelaku akhirnya ditangkap di Denpasar, Bali pada 15 Januari 2024. Dari hasil penyelidikan, cemburu dan sakit hati membuat pelaku gelap mata hingga pelaku menusuk dan menyayat tubuh sang istri. Amarah pelaku memuncak saat sang istri menolak berhubungan intim dengannya. Usai membunuh sang istri, pelaku sempat mendatangi orang tua korban untuk menyerahkan anaknya yang masih berusia 11 bulan. Suami korban ini merasa cemburu dengan korban yang selama ini kalau diajak berhubungan yang bersangkutan menolak, sakit hati, dan kemudian si pelaku berniat menghabisi si korban, ya, dengan cara-cara ya melukai dengan senjata tajam dan kemudian membuang mayatnya atau jasadnya ke sungai. Selain menangkap pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pisau dan golok serta selimut yang digunakan pelaku memungkut jasad istrinya. Pelaku dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya warga Kecamatan Susukan menemukan jasad perempuan terbungkus selimut di Sungai Wangan Ayam, Kabupaten Cirebon, yang diduga korban pembunuhan. Identitas korban berinisial OP yang diyakini sebagai warga desa Bunder. Suami korban yang hilang sejak penemuan jasad kemudian memunculkan kecurigaan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.